Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video sharing kali ini saya akan melanjutkan materi tentang conjunction. Kali ini saya akan bahas tentang penggunaan to, so, either, dan neither. Video lain tentang conjunction bisa kalian cek linknya di description box ya. Ayo kita langsung ke materi. Oke, selanjutnya ini ada penggunaan and ditambah dengan to, so, either, dan neither. Mungkin di sini masih banyak yang bingung ya, kapan kita pakai either, kapan kita pakai neither. Oke, kita lihat dari contohnya satu-satu ya. Yang A dan B ini artinya sama, cuma ordernya saja yang berbeda atau urutannya saja yang berbeda. Yang A, Sue works, and Tom does too. Yang B, Sue works and so does Tom. Ini artinya sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Kalau kalian akan memakai to, berarti di bagian kalimat yang kedua itu yang kalian sebutkan pertama adalah subjeknya, setelah itu auxiliary-nya do atau does, setelah itu baru to. Yang jelas to-nya ini pasti ada di akhir ya, untuk kalian mengingat to pasti ada di akhir. Jadi kalian ingat juga subjeknya pertama, setelah itu auxiliary-nya, terus ada to terakhir. Nah, kalau kalian ingin memakai so harus di awal, karena so-nya di awal berarti subjeknya terakhir, di tengah-tengahnya pasti ada aux-nya. Sue works and so does Tom. Formatnya bisa kalian di sini. Kalau kalian pakai to pasti di belakang, kalau kalian pakai so pasti di depan ya. Setelah itu ada tambahan subjek dan auxiliary-nya. Kapan pakai either, kapan pakai neither, itu saat kalimatnya negatif. Ya, kalau kalimatnya positif kalian bisa pakai to dan so. Kalau kalimatnya negatif dihubungkan dengan and, kalian pakai neither atau either. Kalimat C dan kalimat D itu artinya sama. Kalimat C pakai either, kalimat D pakai neither. Ya. Di sini yang berbeda hanya penempatan katanya saja ya, atau ordernya saja. Kita lihat di sini ada formatnya. Kalau either itu pasti di belakang, sama seperti itu ya. Either pasti di belakang, kalau neither ini pasti di depan. Nah, perbedaannya itu pada auxiliary-nya. Oke. Kita lihat di kalimat C dulu ya. And doesn't work. And tidak bekerja, dan Joe juga tidak bekerja. Itu artinya ya, and Joe doesn't either ya. Di sini auxiliary-nya bernilai negatif ya. Either di belakang ya, setelah does not. Yang D, and doesn't work, and neither does Joe. Nah, di sini neither di awal, di sini does-nya tidak lagi bernilai negatif ya. Kalian bisa ingat di sini karena sudah ada n-nya di sini, dia sudah bernilai negatif ya. Aux-nya bisa kalian ingat tidak perlu lagi ditambah not di sini ya. Jadi neither does Joe. Kalau either itu di belakang dan kalian ingat either ini belum ditambah n gitu ya, bisa begitu cara mengingatnya dengan mudah. Jadi auxiliary-nya kalian pakai not supaya di sini nilainya juga negatif. Kalau neither itu artinya posisinya di depan. Terus karena di sini sudah ada n-nya ya, kalian bisa ingat di sini sudah tidak perlu ditambah not lagi. Oke. Nah, di sini ada perbedaannya. Kalau pakai to dan so itu untuk kalimat yang positif ya. Jadi yang kalimat bagian pertama positif, kalimat bagian kedua positif, kalian bisa pakai to dan so.
kalimat pertama negatif, kalimat bagian kedua itu negatif, kalian bisa pakai either atau neither. Ya. Oke. Dalam percakapan itu kalian bisa pakai kalimat seperti ya kalimat yang ini yang di bawah ya. Yang E dan F ini mempunyai arti yang sama. I am hungry, kalian boleh jawab, kalau kalian juga lapar, kalian boleh jawab I am too atau so am I. Itu kalimat yang benar ya dan memiliki arti yang sama. Kalau kalimatnya negatif seperti kalimat G dan kalimat H itu mempunyai arti yang sama, kalian boleh pakai ya. I don't eat meat, bisa kalian jawab I don't either atau neither do I. Sama, ingat kalian di sini kalau pakai either itu di belakang, neither itu di depan. Kalau sudah pakai neither, do-nya atau does-nya tidak perlu lagi ditambah not ya. Untuk informal English dalam percakapan, me too dan neither ini digunakan ya. Jadi ini juga benar dalam spoken English atau dalam percakapan langsung ya, tidak dalam penulisan. Oke. Oke, di sini ada contoh dulu. Ada 4 orang di dalam gambar ini, ada Omar, ada James, ada Marco, dan ada Ivan. Kalimat pertama dijadikan contoh di sini ya, kalian pakai to. Marco has a mustache. Kita lihat Marco berkumis ya. And siapa lagi yang berkumis? James. And James does too. Ya, pakai to di belakang. So, Marco has a mustache. And siapa lagi yang punya mustache? James ya. Kalau so berarti so-nya di depan ya. So does James. Nah, seperti itu ya. Nomor 2. Kalau pakai either dan neither berarti di bagian kalimat yang pertama itu adalah negatif, bagian kalimat kedua juga negatif ya. Kalimat yang pertama, Omar doesn't have a mustache. Omar tidak punya kumis ya. Dan siapa lagi yang tidak punya kumis? Ivan ya. And Ivan di sini doesn't either. Either di belakang, dan kita lihat di sini harus pakai not ya. Kita sekarang pakai neither. Omar doesn't have a mustache. And kalau neither di depan, neither, dan di sini auxnya nggak usah pakai not lagi ya. Does Ivan. Jadi and neither does Ivan. Sekarang pakai to dan so lagi. Marco is wearing a hat. Marco is wearing a hat. And siapa lagi yang pakai topi? Omar. And Omar does too. Tuh di belakang ya. Sekarang pakai so. Marco is wearing a hat. And so di depan. So does Omar. Oke, itu dia penggunaan to, so, either, dan neither pada dengan bantuan dan juga ya. Oke, ini ada latihan untuk kalian dan kalian bisa pause dulu videonya untuk mencatat soalnya. Di sini kalian saya tugaskan ya untuk membuat kalimat kalian sendiri dengan kata-kata yang ada di sini. Oke, yang pertama kalian pakai or. Setelah itu and dan to, so dan to, and dan either. Di sini saya kurang ya. Ini and ditambah neither juga. Contohnya and plus to, so plus to, and plus either, dan and plus neither itu ada di kalimat sebelumnya ya, slide sebelumnya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau and dan to kalimatnya seperti ini, so dan to kalimatnya seperti ini, either dan neither dan and itu kalimatnya seperti ini.
Kalau yang dengan or itu sama seperti yang kalimat yang pertama ya, yang saya jelaskan di awal. Oke, saya tunggu jawaban dari exercisesnya di kolom komentar ya. Nah, gimana materi kali ini tentang conjunction? Semoga kalian tidak bingung lagi kapan pakai either, kapan pakai neither. Materi yang saya pakai untuk pembuatan video ini, kalian bisa cek linknya di description box ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye!